kita nggak ada pembicaraan dengan Romo Yosef pertama apa, maksudnya saya tidak tahu Romo Yosef akan membawakan spiritualitas Santo Paulus, dan ternyata sekarang yang kedua ini kita sambung dengan spiritualitas Bunda Maria, ya. Oke. Tema kita di sesi kedua, teladan Bunda Maria dalam pelayanan. Tentu teman-teman sudah tahu semua ya. Apa saja keutamaan Bunda Maria yang telah kita ketahui. Mungkin ada yang mau coba 1, 2. Kesederhanaan, ketaatan, kesetiaan, kerendah hatian. Oke. Nah, untuk belajar mengenai teladan Bunda Maria, tentu kita harus tahu juga siapa sih Bunda Maria itu menurut ajaran Gereja Katolik. Ya, karena Gereja Katolik itu kan seolah-olah kok kayak begitu mengistimewakan Bunda Maria. Siapa sih dia? Who is she? Gitu. Kenapa dia begitu so special buat Gereja Katolik? Ya, dan kita akan belajar dulu ya. Jangan-jangan Gereja Katolik ini menyembah kali Bunda Maria? Tentu tidak ya, semua tentu tahu ya. Nah, kita akan belajar dari pertama mengenai siapa Bunda Maria itu yang akan kita teladani. Tadi Romo Hadi juga udah bilang bahwa Bunda Maria adalah pelayan sabda. Dia adalah role model yang luar biasa. Ya, keutamaannya sangat heroik. Ya, tadi sudah disebut beberapa. Nah, sebelumnya kita akan lihat ya, ajaran Gereja Katolik itu ada yang disebut latria. Latria adalah penyembahan. Dan penyembahan hanya kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang patut disembah. Ya, nanti ada kuis dong. Ya, dari saya ada 5 pertanyaan, ada kuis sponsor by Bible Learning. Kalau di komisi banyak giveaway dan sponsornya selalu dari Bible. Ya, jadi latria adalah penghormatan, adalah penyembahan hanya kepada Tuhan. Jadi ada 2, latria dan dulia. Dulia adalah penghormatan. Penghormatan pertama-tama adalah kepada Tuhan dan kepada para kudusnya. Nah, untuk Bunda Maria itu adalah dulia, dan khusus untuk Bunda Maria disebut hiperdulia. Kenapa? Karena perannya yang istimewa dan satu-satunya. Jadi disebut hiperdulia. Ada latria yaitu penyembahan, dan ada dulia yaitu penghormatan. Nah, sekarang kita mau lihat ya. Sekarang saya mau cek dulu. Di sini siapa yang sudah tahu 4 dogma Maria? Nah, kita tahu ya, Komisi Kerasuhan Kitab Suci mempunyai paket-paket A sampai G sekarang ya. Dan nanti akan ada paket yang disebut paket tematik, akan di launching 2024. Ada 6 modul paket tematik, karena ada beberapa paroki yang sudah melaksanakan A sampai G. Jadi terus mereka tanya apalagi gitu ya, yang pada giat ya. Mudah-mudahan semua paroki juga nanti bisa menyelesaikan semua paket ini ya, karena sekarang ini dari sekian cuman beberapa paroki saja yang sudah selesai. Nah, akan ada paket namanya paket tematik, ada 6 modul. Salah satu modulnya adalah modul Bunda Maria. Dan ini sekalian promosi juga bahwa paket Bunda Maria salah satunya mengenai dogma Maria. Jadi sekali lagi sebelum kita belajar teladan Bunda Maria, kita juga harus tahu paralel ya, harus tahu siapa Bunda Maria menurut ajaran Gereja Katolik. Dogma daripada Bunda Maria. Kita akan belajar ya. Ada doktrin, ada dogma. Tidak semua doktrin adalah dogma. Dogma adalah ajaran gereja yang dinyatakan dan didefinisikan secara formal, pernah dinyatakan ya oleh magisterium gereja. Oke, dogma yang pertama. 4 dogma ya. Dogma yang pertama adalah Bunda Maria adalah Bunda Allah atau Theotokos. Theotokos Mater Dei atau Bunda Allah. Ini dinyatakan dalam Konsili Efesus 431
dan Konsili Kalsedon 451. Perawan suci Maria ialah Bunda Allah. Dasar Alkitabnya. Boleh Bapak yang di depan, saya minta satu mic aja supaya ada yang bisa bantu saya baca. Dasar Alkitab dari dogma Bunda Maria adalah Bunda Allah. Lukas 1 Ya. Lukas 1 ayat 30. ayat 30. Oh, keterhalang, sorry. Bapaknya boleh berdiri. Bapaknya yang geser. Lukas 1 ayat 32. 30 sampai 32. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih. Gelar Bunda Maria adalah Bunda Allah juga berdasarkan dari ayat ini. Jadi Yesus itu mempunyai dua kodrat, yaitu kodrat ilahi dan kodrat manusia. Maria melahirkan bukan kodrat tetapi pribadi kedua, yaitu Putra Allah. Maka itu sebabnya Bunda Maria juga disebut Bunda Allah. Ya. Kemudian ini juga dasar Alkitab lagi dari Lukas 1 ayat 42. Lukas 1 ayat 42. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Terima kasih. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Jadi Bunda Maria ketika mengunjungi Elizabeth dikenali oleh Elizabeth sebagai Bunda Allah. Ini menjadi dasar Alkitab dari dogma yang pertama, yaitu Theotokos atau Mater Dei, Bunda Allah. Ya. Dikatakan di sini Bunda Maria adalah Bunda Allah. Nah, ketika Elizabeth dikunjungi oleh Bunda Maria, bayi dalam kandungannya melonjak. Yohanes Pembaptis mengenali Yesus yang dibawa oleh Bunda Maria. Maka ketika kita juga dikunjungi oleh Bunda Maria, kita bisa mengenali bahwa ada Yesus yang dibawa oleh Bunda Maria. Sebenarnya manusia pertama itu diciptakan sempurna adanya. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi sebenarnya pada awalnya adalah sempurna adanya, segambar dan secitra. Namun jatuh dalam dosa seperti kita tahu. Jadi Hawa yang lama itu jatuh dalam dosa ketidaktaatan. Dan Bunda Maria sebagai Hawa yang baru memulihkan itu. Maka teladan Bunda Maria adalah ketaatan. Bunda Maria adalah Hawa yang baru. Maka dari awal Kejadian 3 ayat 15 telah dinubuatkan, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Ya, terima kasih. Nah ini gambarnya ya, kalau Hawa yang lama kakinya kelibet-libet sama ular. Kalau Hawa yang baru kakinya menginjak kepala ular. Hawa yang lama terbelit kaki ular, kakinya terbelit ular, sedangkan Hawa yang baru kakinya menginjak ular.
si jahat itu paling takut sama Bunda Maria. Ya, itu sebabnya kalau kita dengarkan ya eksorsis, contoh misalnya seperti Romo Bini misalnya, OP ya, atau Padre Romo Hadi Jantan juga termasuk eksorsis. Itu mereka bilang senjata saya cuma satu, lalu diangkatlah rosario. Ini senjatanya, ya. Makanya rosario seringkali digantung di sini seperti senjata. Padre Pio taruh di sini, ya. Ini senjatanya. Angkat ini. Dia paling takut. Why? Kenapa setan itu takutnya sama Bunda Maria? Makanya gambarnya juga kalau patung-patung kepalanya diinjak oleh Bunda Maria. Kenapa? Apakah Bunda Maria itu kuat banget? Tidak ya. Karena Bunda Maria ternyata mempunyai keutamaan yaitu rendah hati. Iblis paling takut sama orang yang rendah hati. Kalau sama orang yang sombong, dia nggak takut. Karena friend, dia nggak takut, ya. Nah, menurut Santo Bernard ada 3 keutamaan yang mendasar. Ada yang mau coba? Ada 3 keutamaan itu virtue ya. Jadi ada 3 nilai kebajikan yang utama. Ada yang mau coba? Apa 3 itu? Harapan, apa? Kasih, iman, harapan, kasih. 3 juga ya, 3 ya. Menurut Santo Bernard ada 3 keutamaan yang paling penting. Yang pertama, kerendahan hati. Boleh dicatat nanti keluar di kuis. Yang kedua, kerendahan hati. Yang ketiga, kerendahan hati. Jadi dibilang the 3 most important virtues are humility, and humility. Jadi kayak prinsipnya kalau memilih properti apa? Location. Jadi ada 3 yang paling penting. Keutamaan adalah kerendahan hati. Dan Bunda Maria memiliki ini. Itu sebabnya si devil takut dan kabur. Termasuk juga ketaatannya yang luar biasa itu, ya. Santo Agustinus mengatakan kerendahan hati adalah ibu dari semua kebajikan dan keutamaan yang lain. Dikatakan di sini bahwa tanpa kerendahan hati, keutamaan yang lain hanyalah tampilan belaka. Jadi kebaikan, kemurahan itu kalau tanpa kerendahan hati itu cuma tampilan belaka. Dibilang the other virtue departs, jadi nggak ada gitu ya. Dikatakan bahwa satu-satunya keutamaan yang tidak bisa diimitate atau ditiru oleh si devil adalah kerendahan hati. Because it is pride yang membuat si malaikat yang bernama Lucifer itu jatuh ke dalam dosa. Dan it is humility yang membuat manusia bisa menjadi saint. Ya. Jadi dasar dari semua keutamaan adalah kerendahan hati. Karena bisa aja kelihatannya baik gitu, tapi tanpa kerendahan hati itu semua nggak jadi. Ya. Sama, jadi kalau kita juga dalam pelayanan, kelihatannya kita pelayanan, kelihatannya buat ini dan itu, tapi tanpa kerendahan hati itu sebenarnya hanya tampilan belaka. Baru-baru ini, minggu-minggu ini saya membawakan sesi-sesi yang berhubungan dengan
kehidupan setelah kematian. Jadi nanti itu ya di api penyucian itu dikatakan akan ada api yang membakar pekerjaan-pekerjaan kita. Jadi kalau itu memang murni itu akan tetap tidak terbakar. Tapi kalau itu nggak murni maka dia akan terbakar. Ya, kalau kita ingat di kitab Daniel ya, ada Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia kan masuk ke api yang menyala-nyala ya. Kemudian dia bisa keluar tanpa terbakar. Bahkan dikatakan bau hangusnya pun tidak gitu. Kadang-kadang kita melihat ada orang yang dia penderitaannya tuh banyak ya, tapi seperti nggak kenapa-napa. Jadi seperti dalam perapian yang menyala-nyala, tetapi dia tidak terbakar. Ini di api penyucian juga ada api yang memurnikan itu. Ya. Kemarin sesinya juga seru, padahal itu PD tapi dibuka sesi tanya jawab sampai lebih lama sesi tanya jawabnya, sampai saya bilang ini PD atau pengajaran gitu, karena diminta dibuka sesi tanya jawab yang semua pertanyaannya mengenai kehidupan setelah kematian. Balik lagi ya, jadi tadi kerendahan hati ya. Nah, jadi kerendahan hati adalah ibu dan dasar dari semua keutamaan yang lain. Dan teladan Bunda Maria yang pertama-tama adalah kerendahan hati. Katanya kerendahan hati ini itu seperti timbangan ya. Timbangan kan ada dua gitu ya. Dia semakin, kalau yang sebelah sisi sini semakin turun, semakin bawah banget, maka yang sisi sini makin naik. Bunda Maria dia merendahkan dirinya sampai bawah banget. That is why dia di-exalted by God setinggi-tinggi. Karena dia paling, ya, itu seperti timbangan. Ada cerita juga seorang Franciscan friar, OFM ya, bukan di sini, ya saya baca, namanya Akso kalau nggak salah. Dia itu mendapat penampakan Bunda Maria ketika di kamarnya. Tapi ketika dia lagi di kamar, ternyata ada umat datang, mungkin keluarganya, dan juga membawa seorang sakit yang ingin mengaku dosa, katanya. Pengakuan dosa. Lagi penampakan Bunda Maria nih, gitu. Kemudian, apa yang dia lakukan? Dia ngapain? Enggak, ini lebih penting, gitu. Apa yang dilakukan? Dia melakukan tugasnya, mendengarkan pengakuan dosa orang sakit itu. Lalu setelah selesai, dia kembali ke kamar. Apa yang terjadi? Bunda Maria, she was waiting. Dia masih di situ. Karena Bunda Maria mendukung ketaatannya dan kerendahan hatinya. Dia setia pada perkara yang kecil, kemudian dia tetap melakukan tugasnya. Padahal kalau nggak kan ini penting nih, nggak ada gitu kan, ada yang ketok pintu atau bagaimana. Jadi dia menunggu, si waiting. Ini dogma yang pertama. Ya, kita tahu bahwa perikop ini ya dari Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Dari 7 perkataan Yesus disalib yang merupakan pemberian atau wasiat ya, ini adalah ini. Inilah ibu. Pemberian terbesar Yesus adalah dirinya. Pemberian terbesar kedua adalah ibunya. Nah, jika kita mau mendengar apa yang Yesus katakan, tentu kita juga mau menerima apa yang Yesus berikan. Ini adalah pemberian terbesar. Ya, inilah ibu. Nah, peran ibu tuh apa sih? Peran ibu kan mengandung, ya, melahirkan, membesarkan, ya kan, ya. Dan kemudian apa? Mendoakan juga ya. Saya ketika merenung ini, buat saya lahir baru itu ketika saya dilahirkan oleh Bunda Maria, lahirkan oleh Roh Kudus.
dalam Roh Kudus oleh Bunda Maria. Jadi buat saya ya itu lahir barunya ketika saya mengerti ini gitu. Bagaimana Bunda Maria sebenarnya yang juga akhirnya membesarkan, akhirnya menumbuhkan iman saya. Ya. Dan kemudian saya yakin juga Bunda Maria mendoakan anak-anaknya. Romo Hadijantan, kebetulan saya bisa pernah note ini, Romo Hadijantan dalam khotbahnya pada tanggal 6 Juni 2022 mengenai Bunda Gereja. Padahal saya tidak tahu, tidak menyadari bahwa hari ini Romo Hadijantan akan ada di sini gitu ya untuk hadir. Romo Hadijantan pernah berkhotbah tanggal 6 Juni 2022 mengenai Bunda Gereja. Dia bilang bahwa ketika kita sakit, ketika kita ada pergumulan ya, bukankah kita datang kepada Bunda Maria ketika hidup kita kocar-kacir. Dan Bunda Maria selalu menjadi teladan untuk menghadapi segala tantangan dalam hidup maupun juga dalam pelayanan. Nah, ini peran ibu. Melahirkan kita secara rohani, juga membesarkan kita dalam iman, harapan, dan kasih, dan juga mendoakan kita. Jadi implikasi atau teladan Bunda Maria mengenai Bunda Allah ini adalah apa? Ya itu tadi, Bunda Maria yang sebenarnya mempunyai gelar Bunda Allah, dia sangat-sangat rendah hati, ya, sangat banget gitu ya, dan dia taat pada kehendak Tuhan. Nah, Bunda Maria adalah Bunda Yesus, Bunda Allah, dan juga Bunda kita. Saint Maximilian Kolbe mengatakan, if anyone does not wish to have Mary Immaculate for his mother, he will not have Christ for his brother. Jadi kalau nggak mau punya bunda seperti Yesus, ya dia nggak punya saudara juga. Tidak punya Kristus sebagai saudara. Itu kata Saint Maximilian Kolbe. Dogma Maria yang kedua, Bunda Maria tetap perawan, perpetual virginity. Dogma Maria ini dirumuskan atau dinyatakan dalam Konsili Konstantinopel kedua tahun 553 dan Sinoda Lateran tahun 649. Bunda Maria adalah perawan sebelum, saat, dan setelah kelahiran Yesus. Maria yang tetap perawan, terberkati dan tiada ternoda, mengandung tanpa benih laki-laki dari Roh Kudus dan melahirkan tanpa melukai keperawanannya. Keperawanannya tidak terganggu setelah melahirkan. Ini saya harus baca karena ini adalah dari dokumen ini. Ya, jadi Bunda Maria perawan sebelum, saat, dan setelah melahirkan. Kok bisa? Bagaimana bisa? Gitu ya. Nanti kita lihat ya. Ini dasar ayatnya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kulahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Di ayat ini dikatakan Roh Kudus turun atasmu, kuasa Allah, kemudian anak, namanya anak Allah. Jadi Tritunggal Maha Kudus pertama kali dinyatakan kepada Bunda Maria. Sebelum the rest of the world tahu, Bunda Maria pertama kali ada pribadi pertama, yaitu Allah, kuasa Allah, ada anak Allah, dan ada Roh Kudus. Dan Bunda Maria dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kalau mau lihat teladan orang karismatik, itu siapa? Bunda Maria. Modelnya kayak gimana? Modelnya seperti Bunda Maria itu ya, sangat bersahaja, jadi nggak heboh gitu ya. Jadi ini adalah role model untuk orang yang dipenuhi Roh Kudus. Nah, sekarang dogma yang tadi ya, kok bisa tetap perawan? Kan melahirkan, ya kan? Santo Agustinus mengajarkan bahwa tidaklah mungkin bahwa Yesus yang datang dengan maksud memulihkan manusia dari kerusakan dosa dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, malah merusak keutuhan ibunya sendiri pada saat kedatangannya. Kelahiran Kristus tidak merusak keutuhan ibunya sendiri, namun justru menguduskannya. Jadi dikatakan bahkan kelahiran
kelahirannya pun tidak menyebabkan sakit melahirkan. Jadi Bunda Maria tidak merasakan sakit bersalin. Kenapa? Karena Bunda Maria tidak mempunyai dosa asal, karena itu termasuk dalam kutub dosa asal. Ya, di Kejadian 3 ayat 16. Dengan susah payah mengandung, kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Itu tidak berlaku buat Bunda Maria. Jadi dia tidak merasakan sakit bersalin, juga apa termasuk berikutnya itu tidak akan birahi dan sebagainya, itu tidak, karena dia tidak mempunyai dosa asal. Maka dikatakan di Yesaya 66 ayat 7, sebelum mengalami sakit beranak dia sudah melahirkan anak laki-laki. Jadi ketika melahirkan itu dikatakan bahwa seperti cahaya yang bisa tembus dari kaca. Ya. Dan seperti Yesus datang ketika kebangkitan, dia menampakkan diri kepada para muridnya, tidak merusak pintu-pintu yang terkunci. Dia bisa tembus begitu saja masuk seperti cahaya, karena dialah terang itu. Jadi jika bertanya bagaimana mungkin Bunda Maria tak perawan, itu sama juga meragukan dan bertanya bagaimana mungkin Bunda Maria mengandung tanpa benih laki-laki, karena itu sama. Cara pembentukannya luar biasa, cara kelahirannya pun luar biasa, seperti terang yang menembus gelas kaca. Ya, jadi kedatangan Kristus ke dunia tidaklah mengganggu keperawanan ibunya. Sama seperti ketika kebangkitannya, ia juga tidak merusak pintu-pintu yang terkunci, dia bisa tembus. Ya, dan dikatakan juga ini mengenai keperawanan Bunda Maria seperti the burning bush. Ya, jadi kita pernah dengar ya, ini ada Musa yang datang ke semak-semak, namun tidak terbakar. Ya, tidak terbakar pada zaman itu. Jadi Santo Gregorius di abad keempat menjelaskan keperawanan Maria itu mengacu kepada perikop Musa yang menampakkan yang melihat penampakan malaikat Allah dalam semak duri. Dikatakan di sini terang ilahi yang melalui kelahiran yang bersinar darinya maksudnya Maria kepada hidup manusia tidaklah menghanguskan semak yang bernyala, seperti halnya bunga keperawanannya tidak rusak oleh karena ia melahirkan. Allah menjaga Bunda Maria tetap perawan, seperti halnya Allah tidak menghanguskan semak berduri yang dinyalakan oleh api ilahinya. Nah, Bunda Maria juga adalah tabut perjanjian baru. Kalau kita kenal, ini bapak-bapak yang pengajar Alkitab, kita tahu tabut perjanjian lama isinya apa? Ada 3. Mana, tongkat Musa dan loh batu. Ya, jadi di perjanjian baru juga isinya 3, yaitu Kristus sebagai loh batu, Kristus sebagai, kalau di perjanjian lama loh batu, maka di perjanjian baru Kristus sebagai sang firman itu. Terus kemudian kalau roti mana di perjanjian lama, di perjanjian baru Yesus adalah roti hidup. Kalau tongkat Harun di perjanjian lama, di perjanjian baru Yesus adalah Imam Agung. Ya. O perawan yang terberkati, kata Santo Athanasius di abad ketiga, o tempat kediaman Sang Sabda, o tabut perjanjian yang dilapis dengan kemurnian bukannya dengan emas, engkaulah tabut perjanjian yang di dalamnya terdapat bejana emas yang berisi mana yang sejati. Kalau Allah menguduskan tabut perjanjian sedemikian rupa, terlebih lagi dia menguduskan tabut perjanjian baru di mana isinya adalah Kristus, ya. Jadi pernah ada cerita ya di Samuel 2 Samuel itu ada namanya Usa ya. Dia itu sedang berjalan dekat-dekat sama tabut perjanjian, dia nari-nari gitu, terus dia tergelincir, terus dia menyentuh ya tabut perjanjian lama ini. Terus dia dihukum dan dia mati. Jadi Allah tidak mau ada yang kudus itu tercampur dengan yang tidak kudus. Kalau Allah sedemikian memisahkan gitu ya dari yang kudus itu dari yang tidak kudus pada di perjanjian lama, terlebih lagi di perjanjian baru. Nah, lalu teladan apa nih yang bisa kita lihat dari dogma yang kedua ini? Tetap perawan. Bahwa kita memang harus menjaga kemurnian dari pelayanan kita. Pelayanan kita haruslah murni,
dihapuslah karena kasih akan Allah dan kasih pada sesama. Gak ada motif-motif lain sebenarnya. Dan juga kita juga harus mengajarkan ajaran-ajaran yang murni, ya, yang mengacu kepada tiga pilar kebenaran. Kita tahu ya, tiga pilar kebenaran Gereja Katolik ada apa aja? Kitab suci, magisterium gereja, dan tradisi suci. Ya, ada tiga. Ya. Jadi kita mengikuti teladan kemurnian dari Bunda Maria ini juga dalam pelayanan kita. Dogma yang ketiga, Bunda Maria dikandung tanpa noda atau Immaculate Conception. Dogma ini dinyatakan oleh Paus Pius ke-9 di Konstitusi Apostolik tanggal 8 Desember 1854, bahwa Bunda Maria diberkati seketika pada saat pertama ia terbentuk sebagai janin oleh rahmat yang istimewa dan satu-satunya yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena jasa-jasa Kristus penyelamat manusia dibebaskan dari semua noda dosa asal. Sebenarnya gini, kalau dogma itu baru dinyatakan tanggal segini, bukan berarti itu baru dibikin sama Gereja Katolik, bukan ya. Biasanya itu diadakan karena adanya bid'ah, makanya harus dinyatakan. Jadi bukan berarti itu baru ada, gitu bukan. Sama seperti dogma Tritunggal Maha Kudus dan sebagainya, bahwa Yesus adalah Tuhan, itu bukan karena baru ada gitu. Dari dulu juga Yesus adalah Tuhan, tapi karena adanya bid'ah maka harus dinyatakan secara definitif oleh gereja. Nah, keterpisahan Kristus dari dosa itu juga mensyaratkan Bunda Maria yang harus terpisah juga dari dosa. Dasar ayatnya Lukas 1 ayat 28. Kalau saya nggak tulis itu ya. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai." Salam ini kalau bahasa Inggrisnya kan Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Salam ini hanya muncul 2 kali. Yang pertama ketika malaikat Gabriel mengunjungi Maria. Yang kedua ketika Yesus disalam, "Salam ya Rabi, salam hai Raja orang Yahudi." Itu muncul lagi di situ. Tidak ada manusia lain yang ditulis di Alkitab diberi hormat oleh malaikat dengan salam ini. Abraham pernah dikunjungi oleh malaikat. Daniel juga pernah dikunjungi oleh malaikat. Bahkan Daniel waktu dikunjungi dia ucap pasi terus dia pingsan. Bunda Maria nggak pingsan dikunjungi. Apalagi dengan message yang sebenarnya mengagetkan ya. Tapi dia bisa menanggung itu karena dia murni, karena dia tanpa dosa. Ya. Nah, dogma ini dinyatakan oleh gereja dogma Maria dikandung tanpa noda dosa. Hail Mary, salam Maria. Dikatakan juga bahwa sebenarnya sejarah keselamatan umat manusia dimulai dari salam ini. Salam Maria. Then the salvation works begin. Jadi sejarah rencana keselamatan Tuhan yang akan dikerjakan oleh Yesus Kristus dimulai dari salam ini. Hail Mary. Itu sebabnya salam ini begitu powerful. Kalau kita berdoa pada Bunda Maria itu benar-benar kita seperti menyapa Bunda Maria. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Anak saya sering senang sekali dengan dia punya devosi dengan Bunda Maria. Saya banyak belajar dari anak saya justru yang perempuan, namanya Nadia. Dia sering sekali mengatakan pada saya, "Mah, kalau doa rosario jangan dalam hati dong." Kalau dia udah ngajakin, "Mah, rosario yuk bareng." Kadang-kadang saya lagi buru-buru, saya lagi mau bikin materi, sebenarnya sendiri aja deh gitu. Karena sama dia ramah. Karena dia pasti Hail Mary, full of grace, the Lord is with you gitu loh. Kalau dia lagi di ruang, saya punya ruang doa gitu, dia di dalam, saya bisa dengar. Suami saya juga bisa dengar dia lagi doa rosario. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Jadi benar-benar dia memberi salam. Katanya satu salam Maria itu satu mawar, satu mawar, satu mawar. The whole rosary itu satu rangkaian bunga mawar yang dipersembahkan kepada Bunda Maria. Itu sebabnya Saint Teresa Lisieux, saya paling suka Saint Teresa Lisieux ya. Itu dia senang bawa bunga-bunga mawar itu kan, dia cuma mau kasih bunga-bunga itu kepada Tuhan. Jadi dan dia punya devosi besar sekali kepada Bunda Maria juga.
bicara mengenai sentensial issue ya, dia itu masuk biara umur 15 tahun, meninggal umur 24 tahun, cuma 9 tahun di biara. Dia mencapai kekudusan yang begitu besar lewat little way-nya, jalan kecil. Jadi jalan kecilnya membawa dia kepada kekudusan yang besar. Bahkan ketika dikanonisasi, katanya suster-suster di biara itu bilang, kalau yang kayak gini banyak katanya di biara. Karena dia nggak ada yang kenal, karena dia melakukan hal-hal kecil, ngurusin suster-suster tua yang cerewet lah, beresin makanannya, hal-hal yang orang nggak mau kerjain. Kebanyakan orang maunya di jalan raya, di jalan besar, supaya kelihatan. Gak banyak yang mau di jalan kecil. Mama saya selalu bilang, pelayanan itu dimulai dari keluarga. Waktu mama saya mengurusi mertuanya, berarti oma saya, dia ngurusin tuh. Kan kalau udah tua kan segala macam deh ya, tahu ya, sampai pampersnya, ngurusin kotorannya dan sebagainya. Ada yang lihat nggak? Nggak ada yang lihat. Ada yang kasih like nggak? Boro-boro. Tapi itulah jalan kecil, jalan kekudusan, pelayanan sesungguhnya. Jadi saya sering sekali harus juga merefleksikan diri. Saya seperti kita para pengajar, para pewarta ya, di depan begini, orang-orang bilang, oh ini. Harus lihat juga motif dan harus hati-hati. Anak saya selalu bilang, guard your heart, ma. Jadi kita harus jaga hati. Mama saya juga selalu bilang, hati-hati. Termasuk suami saya juga bilang, hati-hati kalau ada yang. Jadi kita harus menjaga hati. Betul-betul. Senteresial issue itu benar-benar saya suka banget. Dan ternyata senteresial issue itu adalah doktor gereja ya. Dengan bukunya The Little Way itu ya, Little Way. Dan senteresial issue itu adalah pelindung misi ternyata. Padahal dia khotbah bukan, dia parkir bukan, tapi dia pelindung misi. Kita juga kan bermisi ya dalam pelayanan sabda ini. Dia adalah pelindung misi. Senteresial issue yang tidak terlalu dikenal sudah di biara ya, nggak kelihatan. Dia bilang dia itu kepingin seperti katanya kerikil yang kalau orang injek juga orang nggak nyadar gitu. Jadi unnoticed aja gitu, lewat begitu saja katanya. Jadi saya banyak belajar dari itu. Oke, kita kembali ini ya, penampakan Bunda Maria di Lourdes. Jadi tahun 1858. Tadi kan dinyatakannya di 1854, 4 tahun kemudian. Bernadette, Bunda Maria menampakkan diri kepada Bernadette. Nah, pada waktu menampakkan diri, Bernadette kan lapor kepada pastor ya. Terus kemudian pastornya bilang, pastornya nggak langsung percaya dong, dia siapa tuh wanita yang menampakkan diri, ya kan? Terus kemudian pastornya bilang, nanti kalau wanita itu datang lagi, tanya, siapa engkau? Who are you? Gitu kan? Oke, kata Bernadette. Lalu Bernadette ya pas ada penampakan Bunda Maria, kemudian Bernadette bertanya, who are you? Kemudian Bunda Maria menjawab, I am the Immaculate Conception. Si kecil Bernadette nggak ngerti dong artinya apa Immaculate Conception. Dia ingat sebagai jalan, dia ingat pokoknya kalau tanya sama pastor itu Immaculate Conception. Terus kemudian dia bilang gitu bahwa dia menyampaikan bahwa tadi yang wanita itu mengatakan I am the Immaculate Conception. Lalu pastor itu kaget dan pastor itu menangis karena dia tahu siapa dia. Ya, dia menulis surat kepada Bapak Uskup dengan air mata yang bercucuran karena itu Bunda Maria. Ya, karena anak kecil ini nggak mungkin ngarang kata-kata ini si Bernadette dan 18 kali penampakan Bunda Maria kepada Bernadette. Nah, apa implikasi daripada Bunda Maria yang dikandung
tanpa noda dosa itu kepada kita dalam pelayanan. Tentunya kita juga dalam pelayanan hendaklah kita juga sama ya tadi murni dalam perkataan, perbuatan termasuk pikiran. Kita terus melatih itu kemurnian ini. Ya, benar-benar kita murni nggak? Kita nih ngapain sih tujuannya? Buat apa? Kalau itu bukan karena kasih, kan kasih itu adalah hukum yang terutama dan tertinggi. Makanya dibilang katanya nanti pada at the end of the day, pada malam pengadilan, kita itu dihakimi oleh kasih yang pernah kita berikan kepada Tuhan dan sesama. Nanti kan ada kebangkitan badan tuh ya. Kan di kredo ada aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi, terus aku percaya akan kebangkitan badan, kehidupan kekal. Kita akan mendapatkan the glorified body ya. Terus ada pertanyaan kan, nanti kita pendek, pak tinggi, apa gendut, atau bagaimana ciri-ciri? Dikatakan bahwa nanti identifikasi kita atau kita akan dilihat dari the light that we shine, jadi kelihatannya itu yang terang sama nggak terang gitu. Jadi yang dikasih yang dipancarkan ketika kita di dunia, the light of Christ yang kita pancarkan ketika kita on earth, ketika kita di bumi. Jadi kita diidentifikasinya dari situ, bukan dari physical gitu ya. Nah, teladan Bunda Maria tadi ya, hendaknya kita murni, tulus dalam perbuatan, pikiran dan juga perkataan. Dan kita demikian rupa menghindari kesempatan dosa sekecil apapun, ya, sekecil apapun. Dan kita sebagai pelayan sabda, kita juga harus lebih sering memeriksa batin, Kalau yang mengikuti latihan rohani Ignatian ada kan, ya, pemeriksaan batin harian itu ya, dan juga bertumbuh di dalam kekudusan tentunya ya. Oke, Maria ini juga disebut mediatrix of all graces. Jadi Maria ini disebut pengantara segala rahmat, Ini didasarkan dari tadi ya, dari ayat tadi Lukas 1:28. Salam Maria, penuh rahmat itu ya. Jadi Hail Mary full of grace, dia tuh full. Kalau namanya full tuh nggak ada celah sedikit juga. Jadi dia benar-benar full graces gitu. Kalau full tuh ada ya nggak ada lagi celahnya. Jadi dia benar-benar penuh rahmat. Itu sebabnya dia dibilang pengantara segala rahmat. Ya, dikatakan bahwa Maria adalah saluran, bahkan leher yang melaluinya tubuh dihubungkan kepada kepala. Kristus adalah kepala dan gereja adalah tubuh. Jadi Kristus adalah kepala gereja, kita adalah tubuh gereja, dan Maria adalah lehernya. Dari situlah saluran berkat dari kepala kepada tubuhnya, tubuh gereja. Sebenarnya rahmat apa sih yang kita minta dari Bunda Maria? Terutama juga dalam baik dalam kehidupan maupun dalam pelayanan. Kita kalau datang ke Bunda Maria itu, apa kita minta permohonan intensi doa 1, 2, 3 minta ini minta itu ya, banyak ya. Kita seringkali punya permohonan banyak banget kan ya. Ya. Sebenarnya yang kita perlu minta itu adalah rahmat kesalehan, rahmat kekudusan, rahmat kerendahan hati, rahmat ketaatan. Saya sudah berjuang dengan rahmat kerendahan hati. Karena kerendahan hati itu ternyata penting sekali. Kalau nggak jadi semua yang lain nggak jadi. Ya. Oke. Nah, dalam pernikahan di Kana kita tahu juga teladan kepatuhan atau teladan ketaatan yang Bunda Maria dengan mengatakan do whatever he tells you. Dilakukanlah apa yang dia katakan. Maria menjadi teladan kepatuhan dan teladan iman dan sekaligus mediator. Tadi dia kan mediatrix of all graces ya buat kita. Dogma yang keempat, Bunda Maria diangkat ke surga, dinyatakan oleh Paus Pius ke-12 tanggal 1 November 1950 dalam surat ensikliknya yang menyatakan Maria, Bunda Allah yang tak bernoda dan Bunda Allah yang tetap perawan setelah selesai hidup di dunia, diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surgawi. Bunda Maria adalah pertama dari semua orang beriman yang menerima penggenapan
janji ini. Ya, jadi Bunda Maria ini ada dasar ayatnya yang kita bisa lihat juga di Wahyu 11 ayat 19 yang mengatakan ketika di bait suci itu terbuka maka terlihatlah tabut perjanjiannya. Tadi kan kita tahu bahwa Maria adalah tabut perjanjian baru. Jadi Wahyu juga dia terlihat, jadi diangkat Bunda Maria diangkat ke surga. Apa yang implikasi dari dogma ini? Berarti kita harus belajar dan meladang Bunda Maria untuk mencontoh teladannya, ya, untuk mencontoh teladan Bunda Maria. Dan kita tidak perlu takut sebenarnya menghadapi kematian, ya. Dan berharap suatu hari nanti kita juga akan diangkat juga seperti itu, ya, digabungkan bersama dengan para kudus kalau kita meneladan atau kita melakukan perintah Tuhan dan dengan meladan Bundanya. Dari tadi bicara mengenai dogma Maria dan juga teladannya. Semua Santa Santo, ya, Santa Santo. Saya kalau berdoa nih, saya panggil semua Santa Santo yang saya ingat. Saya panggil anak saya yang pertama, Patron Saintnya Saint Clare from Assisi. Anak saya yang kedua, Patron Saintnya Franciscus Assisi. Saya panggil semua Santo Franciscus Assisi, Santa Clara, Santa Ignatius Loyola, semua saya panggilin semuanya. Santo Dominik, nama anjing saya Dominik. Itu sebenarnya ya, itu juga lucu ceritanya karena itu anak saya yang laki, yang tidak terlalu rohani sebenarnya. Dia menamakan Dominik. Terus saya bilang, kenapa kamu kasih nama itu? Dia bilang, karena kayak maco mah, Dominion katanya. Jadi dia tuh nggak ada rohani-rohaninya sih, Dominion katanya, Dominik. Tapi ketika saya nyadar, Saint Dominik itu kan kalau di patung itu kan yang sebelahnya ada anjing, ya, Dominik. Sebelahnya ada anjing, makanya Ordo Dominican, Dominicanes, Dominik Tuhan, Canes anjing, itu adalah anjing penjaga, ya, anjing penjaga kebenaran firman Tuhan, kebenaran ajaran gereja, ya. Makanya mereka menamakan dirinya, mereka sendiri menamakan dirinya Dominican, anjing penjaga kebenaran yang diajarkan oleh gereja. Dan katanya ibunya waktu mengandung juga dia mimpi melihat melihat anjing, kata gitu kan, melihat anjing yang pegang obor di mulutnya, gitu ya. Dan ternyata itu artinya memang si Dominik ini menamakan dirinya ya anjing penjaga. Jadi even sampai beberapa orang yang ke rumah saya bilang, ini sampai anjing aja Katolik sih katanya. So saya panggil juga Saint Dominic gitu kan. Terus saya bilang, Saint Dominic please pray for us. Jadi semua all the saints, Saint Teresa Lisieux, Saint Teresa Avila, Yohanes Salib, semuanya saya panggilin semuanya. Terus saya membayangkan semuanya tuh hadir gitu kan, hadir semuanya. Terus kita menyembah bareng-bareng. Jadi nah, semua Santa Santo itu, kalau saya sebutin bisa 50 kalau saya sekali sebut gitu ya, semuanya berdevosi kepada Bunda Maria. Semuanya meneladan Bunda Maria. Jadi kalau ada yang bilang, itu jangan gereja orang Katolik jangan kayaknya ini sekali sama Maria ya, sampai jadi bukan Yesus. Justru dengan meneladan Bunda Maria itu membawa kepada Kristus. Ya, siapa yang tidak berdevosi? Santa Santo. Kasih saya satu nama Santa Santo yang tidak berdevosi kepada Bunda Maria. Satu aja kalau ketemu. Santo Padre Pio. Pencinta sekali senjatanya. Rosario saya ini sudah dari tahun 1994 pertama kali saya ke Israel, which is itu berarti hampir tahun depan 30 tahun yang lalu. Saya punya banyak rosario tapi saya cuma pegang yang ini aja. Ini dari tadi warnanya muda, kan kalau yang dari Zaid ini ya warnanya muda sampai warna ini. Ini udah air mata saya juga udah nyatu kali di sini nih. Ini dari saya kuliah, kuliah nggak ya, itu udah selesai kayaknya. Menikah, honeymoon dibawa juga. Oh ya, saya honeymoon by the way di Lourdes ya, di Lourdes. Saya honeymoon di Lourdes. Kayaknya anak saya yang pertama saya conceive di Lourdes kayaknya.
kelihatannya, karena abis itu saya udah tidak datang bulan lagi, jadi kelihatannya anak itu jadinya di Lourdes. That's why waktu dia ke Lourdes, si Nadia ini, makanya dia berdevosi pada Bunda Maria mungkin ya. Ketika dia ke Lourdes, dia bilang, ini enak sekali tempatnya, it's your place. Jadi dia ini sampai ya ini semua melahirkan anak, semua ini Rosario ini sama terus, jadi nggak ganti-ganti. Mungkin kalau saya meninggal ya saya minta ikut saya atau saya kasihkan ya. Nah, please pray rosary. Katanya nih, ini selingan mengenai karena saya baru membawakan sesi itu life after death itu, waktu Bunda Maria diangkat ke surga ya, itu api penyucian kosong katanya, karena Bunda Maria membawa semua jiwa-jiwa. Habis itu penuh lagi, habis itu banyak masuk lagi ya. Jadi itu Santa Santo yang bilang, itu menunjukkan betapa Bunda Maria itu ya ingin banyak orang selamat. Karena kan setelah api penyucian pasti kan masuknya ke surga, nggak akan mundur ke neraka enggak. Ya, itu dia segitunya. Jadi, dan juga ada saya baca juga for those yang pray rosary itu Bunda Maria kalau dia sampai masuk api penyucian dia akan kepikiran terus, itu masih ketinggalan dia kepingin bawa, dia akan kepikiran terus gitu ya. Jadi, tapi sebenarnya sekali lagi dengan kita berdevosi itu sebenarnya kita bukan sekedar kita mau minta ini dan itu kepada Bunda Maria, tapi meneladan Bunda. Jadi tadi all the saints yang berdevosi kepada Bunda Maria ternyata jadi apa? Jadi jauh dari Tuhan atau bagaimana? Jadi kudus. Jadi devosi kepada Bunda Maria membawa kepada kekudusan. Maximilian Kolbe mengatakan, never be afraid of loving the Blessed Virgin Mary too much. You can never love her more than Jesus did. Jadi jangan takut ya. Terlalu mencintai Maria misalnya, nanti jadi nggak Yesus lagi, karena Yesus lebih mengasihi bundanya, lebih dari kita pastinya. Kita belum ada apa-apanya mengasihi Bunda Maria. Dan ternyata mengasihi Bunda Maria dan meneladani Bunda Maria itu membawa kita kepada kekudusan. Karena sebenarnya panggilan hidup kita itu kan kekudusan ya. Jadilah engkau kudus, karena aku kudus. Seperti Romo Yosef suka juga membuka doa-doa dengan kudus, kados. Karena panggilan utama kita adalah kekudusan. Okay. Jadi tadi separalel dengan dogma Maria, kita melihat bagaimana teladan Bunda Maria. Dia itu begitu perannya begitu luar biasa ya sebagai Bunda Allah, dan bagaimana dia dipilih Tuhan, tapi dia begitu rendah hati, dia begitu taat, dan imannya itu yang luar biasa banget ya. Bayangin ya, dia melihat anaknya di palungan, tapi dia tetap percaya bahwa ini adalah pencipta langit dan bumi. Bagaimana bisa gitu? Dia harusnya meragukan tidak setitik pun keraguan. Dikatakan ya, the most holy virgin had more faith than all human being and angel together. Jadi artinya Bunda Maria ini kalau imannya ini kalau digabung semua kita nih semua sampai seluruh satu dunia, tambahin semua imannya plus all the angels all together, itu masih belum nyampe ke imannya Bunda Maria. Ini saya baca di bukunya Santo Alfonsus Liguori ini sekarang ya. Anak saya suka sekali membaca buku-buku klasik, buku-buku yang dikarang oleh Saint Alfonsus Liguori, Saint Mary de Montfort, terus kemudian banyak lagi ya yang dikarang, misalnya itu bagus-bagus banget. Jadi coba dibaca buku-buku klasik, itu benar-benar luar biasa banget. Saint Teresa Lisieux, Yohanes Salib, dan lain-lain banyak banget. Jadi Maria ya, dia melihat anaknya di palungan, tapi dia percaya bahwa ini adalah pencipta langit dan bumi. How gitu? Imannya itu loh. Terus dia juga melihat dia harus mengungsi ke Mesir. Tapi dia percaya bahwa ini King of the Kings. Bagaimana mungkin gitu? King kok ngungsi-ngungsi gitu. Dia juga melihat, dia melahirkan bayi Yesus, tapi dia percaya ini adalah Alpha dan Omega. How? Harusnya dia bilang, ini apaan sih ini gitu ya? Enggak loh, tidak setitik pun dia meragukan Tuhan.
Maka teladan imannya itu luar biasa. Makanya dikatakan ketika Abraham percaya, kalau kita baca Abraham itu, ketika Abraham percaya, maka itu sudah dianggap sebagai kebenaran imannya yang menyelamatkan ya. Bunda Maria juga imannya dia tuh menyelamatkan. Dan juga ketika dia melihat, kan Bunda Maria itu kan dan Yosef dan Yesus hidupnya miskin ya, itu miskin. Bagaimana mungkin dia melihat anaknya yang katanya anak Allah, terus dia lagi gitu ya, tapi hidupnya miskin. Padahal katanya ini mempunyai universe. Gimana? Ya kan? Sebenarnya ya, waktu lagi para majus itu datang, itu kan membawa mur emas dan kemenyan gitu ya. Itu sebenarnya kan pasti nilainya luar biasa ya. Kemana itu? Dikatakan bahwa itu ternyata diberikan kepada orang miskin. Dia tidak menyimpan untuk dirinya sendiri. Jadi dia melakukan every single firman yang dia yang ada itu dilakukan semua, bagi-bagikan kepada orang miskin, semua Bunda Maria. Dan terakhir juga Maria melihat Yesus disalib, tapi dia tetap firm bahwa He is God. Waktu Bunda Maria waktu Yesus dilulukan di Minggu Palem, Bunda Maria ada gak? Tidak tertulis. Red carpet welcome dan sebagainya. Hosana dan ya anak Daud dan semua ketika dilulukan, ketika ini Bunda Maria ada? Tidak tertulis. Yang tertulis Bunda Maria ada di kaki salib Yesus, di jalan salib. Jadi Bunda Maria memilih itu. Di tempat keriaan dia nggak ada. Ya. Oke. Yang terakhir teladan sudah habis ya. Oke. Ini yang terakhir. Bunda Maria teladannya adalah menyimpan segala perkara dalam hatinya. Pastinya Bunda Maria adalah seorang pendoa. Dia mempunyai relasi yang kuat dengan Tuhan. Dia menyimpan segala perkara di dalam hatinya. The language of God is silence. Makanya kalau orang katanya yang tidak bisa silence, itu tidak bisa bicara dengan bahasa Tuhan. Karena the language of God is silent. Anak saya kalau saya jalan pagi, kan saya mau namanya emak-emak ya, pengen begini begitu, mau ngomongin, mau ngasih ini. Anak saya jalan pagi gini, kalau ngelilingin taman di dekat rumah saya, ma, silencio, saya bilang, kayak retret ya, pergi sama anak kayak silencio kata si Nadia. Terus saya bilang, jadi seorang pelayan sabda, kita harus memiliki batin yang hening. Bukan berarti kita terus diam terus kita nggak, kan kita kan para pengajar, pewarta, ya kan, pelayan sabda, fasilitator, maksud kita diam. Tapi yang dimaksud di sini adalah bicara dalam bahasa Tuhan adalah batin yang hening. Jadi nggak berisik gitu loh, batin yang hening. Karena sebenarnya kalau orang yang betul-betul pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pernah mempunyai mengalami itu di hadapan Tuhan, kita mau ngomong apa? No more words. Kita mute. We become mute di hadapan Allah yang begitu besar. Kita ngomong apa? Mau ngomong kehebatan kita, ya enggak. Mau ngomong apa? Mau minta ini, minta itu. Tuhan jangan lupa ya gitu. No. Karena yang terbesar telah diberikan. Ketika kita menerima Tuhan, sebenarnya yang terbesar itu sudah diberikan. Mau minta apa lagi? Ketika kita menerima Tuhan, Maria menyimpan segala perkara dalam hatinya. Speak after you've been silent. Pak Ibu para pelayan sabda, kita boleh ngomong 1 jam, kita harus diam 2 jam. Berdoa, bicara 1 jam, doa 2 jam. Bicara setengah jam, doa 1 jam. Speak after you've been silent.
Fransiskus Assisi mengatakan, preach and if necessary use words. Artinya apa? Bicaralah, berkhotbahlah, mewartalah, dan kalau perlu gunakan kata-kata. Artinya kehidupan kita itulah pewartaannya. It speak louder than words. Kesaksian hidup kita itulah khotbahnya. Dan semoga Tuhan bisa mendengarkan khotbah kita yang tanpa kata-kata itu. Oke, karena waktu sudah habis, kita tutup dengan Bunda Maria dengan Fiat Voluntas Tua. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Fiatnya Bunda Maria bukan saja ketika menerima kabar, tetapi fiatnya sampai di kaki kayu salib. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah menurut perkataan. Terima kasih, demikian. Mari kita berdiri, kita mari kita daraskan satu kali Salam Maria dengan penuh penghayatan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.